Di sebuah desa kecil yang damai, di antara pepohonan dan sungai yang tenang, hiduplah seorang pengrajin tembikar bernama Madin. Setiap pagi, saat fajar baru saja menyingsing dan embun masih membasahi daun-daun, Madin sudah berada di bengkelnya. Sembari menyiapkan tanah liat, ia duduk di bangku kayu tua yang sudah menemani hari-harinya selama bertahun-tahun. Roda tembikarnya mulai berputar perlahan, diiringi suara tungku api yang mulai menyala. Seperti biasa, hari-harinya dipenuhi oleh pekerjaan yang tak pernah usai. Sementara Madin bekerja, desa kecil itu mulai sibuk dengan aktivitas pagi. Anak-anak berlarian di jalanan, para petani mulai berangkat ke ladang, dan pedagang-pedagang membuka kios mereka. Namun, Madin jarang memperhatikan semua itu. Ia selalu tenggelam dalam rutinitasnya, sibuk membentuk tembikar-tembikar yang dipesan oleh para pelanggan. Di setiap kesibukannya, sesekali istrinya, yaitu Naima, datang membawakan teh hangat untuknya. Sembari meletakkan cangkir di atas meja, Naima mengamati suaminya dengan penuh kasih. "Kau selalu sibuk, Madin," ucapnya lembut. "Anak-anak merindukanmu. Ayla ingin kau mengajarinya membuat tembikar, seperti yang pernah kau janjikan." Kemudian Madin menghela nafas, tetapi senyum kecil tersungging di wajahnya. "Nanti, Naima, setelah pesanan ini selesai, aku akan meluangkan waktu untuk mereka," katanya sembari terus memutar roda tembikarnya, seolah tak ada yang lebih penting daripada pekerjaan yang ada di tangannya saat itu. Naima mengangguk pelan. Namun dalam hatinya, ia tahu Madin selalu berkata nanti, nanti dan nanti. Itulah yang selalu Madin ucapkan. Waktu terus berlalu, dan janji-janji yang dibuatnya seringkali terabaikan. Sembari berjalan kembali ke rumah, Naima tak bisa menahan perasaan resah yang semakin menguat di dalam hatinya. Sementara itu, di halaman depan bengkel, Ayla, putri kecil mereka, duduk sambil mengamati ayahnya dari kejauhan. Gadis kecil itu sering bermain dengan tanah liat, mencoba meniru gerakan tangan ayahnya. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk masuk ke bengkel dan berkata dengan penuh harap, "Ayah, bolehkah aku belajar membuat tembikar bersamamu? Aku ingin seperti ayah." Madin menatap putrinya sejenak, kemudian kembali memusatkan perhatiannya pada tembikar yang sedang ia buat. "Tentu saja, Ayla, nanti ya, setelah ayah selesai bekerja." Ayla menunduk kecewa, tetapi tidak mengatakan apapun. Sembari keluar dari bengkel, ia menyembunyikan kesedihan di balik senyum tipis yang dipaksakannya. Madin hanya bisa melanjutkan pekerjaannya tanpa menyadari bahwa ia telah melewatkan kesempatan berharga untuk bersama putrinya. Waktu terus berjalan, dan hari-hari di bengkel terasa selalu sama. Sementara Madin sibuk dengan pekerjaannya, hal-hal kecil yang indah dalam hidupnya, senyum anak-anaknya, percakapan ringan dengan istrinya, dan tawari yang di luar rumah semakin sering terlewatkan begitu saja. Setiap hari di desa itu berlalu dengan ramai. Para penduduk menjalani kehidupan mereka dengan penuh kesederhanaan. Namun, bagi Madin, hari-hari yang seharusnya penuh warna itu tampak seperti putaran roda tembikar yang tak henti-hentinya berputar. Ia selalu merasa ada lebih banyak waktu untuk segala hal, sehingga setiap hal penting yang harus dia lakukan selalu tertunda. "Aku masih punya esok," pikirnya, sembari terus menenggelamkan diri dalam pekerjaannya. Suatu sore, saat sinar matahari yang hangat mulai memudar dan langit mulai berwarna jingga, Ayla datang membawa hasil kerjanya. Tanah liat sederhana yang dia bentuk menjadi tembikar kecil dengan tangan-tangannya yang mungil. "Ayah, lihat, ini tembikar yang kubuat sendiri," serunya penuh semangat. Madin menatap karya anaknya.
menyadari bakat yang mulai tumbuh dalam diri gadis kecil itu. Namun, seperti biasa, pekerjaannya memanggil lebih keras. "Kau hebat, Ayla," katanya dengan tersenyum singkat, sembari meletakkan tembikar yang masih setengah jadi di atas roda. "Tapi ayah sedang sangat sibuk. Mungkin nanti kita bisa membuat tembikar bersama." Kata-kata itu seolah menjadi mantra yang sering dia ucapkan, tanpa berpikir panjang bahwa kata nanti mungkin tak akan pernah datang. Ayla menundukkan kepalanya dan keluar dari bengkel. Kali ini, dengan hati yang lebih berat, Madin tak menyadari bahwa ia baru saja melewatkan momen penting bersama anaknya. Sementara itu, di luar bengkel, Naima memperhatikan putrinya yang murung dan menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Madin mencintai keluarganya. Namun, sikapnya yang selalu menunda-nunda membuatnya kehilangan banyak momen penting. "Madin," bisiknya pelan, "jangan sampai kau terlambat menyadari bahwa waktu tak akan menunggumu." Pada suatu malam, saat Madin sedang duduk di bengkelnya, setelah seharian bekerja, terdengar ketukan pelan di pintu. Sembari mengusap tangannya yang masih kotor dengan kain lap, ia membuka pintu dan terkejut melihat wajah sahabat lamanya, Hasan, yang tersenyum lebar di ambang pintu. Sudah bertahun-tahun mereka tak berjumpa sejak Hasan memutuskan untuk menjadi pedagang keliling, menjelajahi negeri-negeri jauh. "Madin sahabatku," seru Hasan sembari memeluknya erat. "Aku kebetulan lewat desa ini dan tak mungkin aku pergi tanpa singgah untuk melihat tembikar-tembikarmu yang terkenal itu." Madin tersenyum senang, namun ada bayangan lelah di wajahnya. Mereka duduk di bengkel kecil itu, berbincang sembari menyesap teh hangat yang dibawakan Naima, dan Hasan memperhatikan wajah Madin yang tampak penat. Dan suasana bengkel yang terasa sunyi, meski penuh dengan karya yang indah. "Kau masih sibuk seperti dulu ya, Madin?" tanya Hasan sembari meletakkan cangkir tehnya. "Dulu kau sering bercerita tentang mimpi-mimpimu untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluargamu. Tapi sekarang aku melihat kau semakin tenggelam dalam pekerjaan." Madin tertawa kecil, namun tawanya terasa getir. "Begitulah, Hasan. Pekerjaan tak pernah habis. Setiap hari ada saja pesanan yang datang, dan aku merasa harus menyelesaikannya semua. Aku selalu berpikir, nanti setelah ini selesai, aku akan punya waktu." Hasan terdiam sejenak, menatap temannya dengan tatapan serius. "Kau tahu, Madin," katanya perlahan, "waktu itu bukan sesuatu yang bisa kita tunggu. Kita sering berpikir bahwa kita punya banyak waktu, tapi kenyataannya, waktu berjalan lebih cepat dari yang kita kira. Jangan sampai ketika kau sudah selesai dengan segalanya, kau sadar bahwa yang tersisa hanya penyesalan." Kata-kata Hasan menyentuh hati Madin. Dia terdiam, merenung sejenak, sembari Hasan melanjutkan cerita perjalanannya yang panjang dan penuh petualangan. Pikiran Madin mulai terpecah. Apakah benar bahwa ia telah mengabaikan hal-hal penting dalam hidupnya? Setelah Hasan berpamitan, Madin duduk sendiri di bengkel, memandangi tembikar-tembikar yang telah ia buat. Meski ada kebanggaan dalam setiap karya, ada perasaan kosong yang mulai merayapi hatinya. Janji nanti yang selalu dia ucapkan terasa hampa. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan beban waktu yang terus berlalu. Beberapa bulan berlalu sejak kunjungan Hasan, dan kehidupan Madin kembali ke rutinitasnya yang sibuk. Namun, pikiran tentang waktu terus menghantui benaknya. Suatu pagi, saat matahari baru saja terbit, Madin menerima kabar yang menghancurkan hatinya. Sahabat lamanya, Hasan, jatuh sakit mendadak dan meninggal dunia di negeri jauh. Kabar itu datang seperti badai di tengah tenangnya kehidupan Madin. Sembari berdiri di tepi jalan yang sunyi, Madin merasa kosong. Kehilangan Hasan membuatnya tersadar akan betapa rapuhnya hidup ini. Ia teringat kata-kata Hasan tentang waktu yang tak bisa ditunggu.
Aku selalu berkata nanti, bisik Madin pada dirinya sendiri. Tetapi sekarang Hasan sudah tak ada lagi, dan semua kesempatan untuk bersamanya telah hilang begitu saja. Rasa bersalah mulai menguasai hatinya. Madin berjalan menuju bengkel dan langkahnya gontai. Namun kali ini, ia tak bisa fokus pada pekerjaannya. Setiap roda yang berputar mengingatkannya pada waktu yang terus berlalu. Setiap detik yang ia sia-siakan terasa begitu jelas. Setiap bayangan yang menghantuinya, ia teringat bagaimana selama ini ia menunda-nunda untuk meluangkan waktu bersama keluarga, dengan sahabatnya, bahkan untuk dirinya sendiri. Sore itu, ketika Naima masuk ke bengkel dengan membawa makanan, ia mendapati Madin duduk diam di sudut ruangan. Dengan wajah yang penuh penyesalan, sembari meletakkan nampan di meja, Naima mendekati suaminya dan duduk di sampingnya. "Apa yang kau pikirkan, sayang?" tanyanya lembut. Madin tak menjawab, hanya menatap tanah liat yang ada di tangannya. Ia telah menyia-nyiakan begitu banyak waktu, gumamnya pelan. Dan sekarang aku merasa sudah terlambat untuk memperbaikinya. Naima meraih tangan suaminya dengan lembut. "Belum terlambat, Madin. Kau masih di sini. Kita semua masih di sini. Mungkin kau telah melewatkan beberapa momen, tapi selalu ada kesempatan untuk memulainya lagi. Jangan biarkan rasa bersalah menghalangimu untuk berubah." Madin menatap mata istrinya dan menyadari bahwa Naima benar. Meski waktu yang sudah terlewat tak bisa kembali, ia masih punya kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan orang-orang yang ia cintai. Ia memutuskan, mulai saat ini, ia tak akan lagi menunda hal-hal yang penting. Hari-hari berikutnya, hidup Madin mulai berubah. Ia menutup bengkelnya selama beberapa hari, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan, dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Sembari berjalan di sekitar desa bersama Naima, ia menikmati setiap momen kecil yang dulu sering ia abaikan. Ia mendengarkan cerita anak-anaknya dengan penuh perhatian, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Pada suatu pagi yang cerah, Ayla menghampiri ayahnya di halaman belakang rumah, sembari memegang tanah liat di tangannya. Ayla bertanya dengan penuh harap, "Ayah, apakah sekarang kita bisa membuat tembikar bersama?" Madin tersenyum lebar, mengingat janji yang pernah ia buat. "Tentu Ayla, ayo kita mulai sekarang." Mereka duduk bersama di halaman, di bawah sinar matahari yang hangat. Madin dengan sabar mengajarkan Ayla cara memutar roda tembikar, membentuk tanah liat, dan dengan hati-hati membimbing setiap gerakan tangan kecil putrinya. Setiap detik yang mereka habiskan bersama terasa begitu berarti, dan Madin menyadari bahwa inilah yang seharusnya ia lakukan sejak dulu. Waktu berlalu dan hari-hari Madin kini diisi dengan keseimbangan yang baru. Ia masih bekerja di bengkel, tetapi tak lagi menenggelamkan diri dalam pekerjaan seperti itu. Ia menyisihkan waktu untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, dan untuk menikmati hidup dengan cara yang sederhana. Setiap kali ada rasa ingin menunda, ia teringat kata-kata Hasan, dan kembali pada keputusan untuk selalu menghargai setiap detik yang ada.